Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 145, Anak-anak. Pemilik penginapan memandangi sumin dan koin emas yang berada di tangan sang ahli selama beberapa waktu. Meskipun dia tidak menginginkan anak-anak pengemis di penginapannya, dia menginginkan koin emas itu. Setelah mempertimbangkan untuk beberapa waktu, dia setuju. Kami akan melakukan seperti yang dikatakan Tuan Muda, katanya dan memanggil seorang pelayan. Bawa mereka ke ruangan yang kosong dan cukup besar untuk menampung mereka semua di dalam, perintahnya ketus. Pelayan, yang memandangi anak-anak dengan jijik, mengerutkan kening tetapi setuju ketika dia melihat koin emas di tangan bosnya. Pelanggan lewat sini, katanya, dan dia memimpin anak-anak dan Sumin ke atas. Aku ingin tahu apa yang dia rencanakan dengan anak-anak itu, gumam seseorang diam-diam kepada orang yang duduk di sebelahnya. Yang lain juga mulai mendiskusikan masalah ini. Sebagian besar berpikir dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat, tetapi Sumin benar-benar mengabaikan mereka dan gosip berbahaya mereka. Dia masuk ke kamar dan duduk di lantai. Jangan takut padaku, kata Sumin kepada anak-anak ketika dia menyadari bahwa terutama para gadis menjadi khawatir setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang. Jika aku ingin kamu mati, kamu pasti sudah mati, katanya dengan senyum cemerlang di wajahnya. Meskipun senyuman itu cukup bertentangan dengan apa yang dikatakan Sumin, itu membuat anak-anak agak santai. Segera setelah suara ketukan terdengar dari pintu dan barisan pelayan muncul dengan segala macam makanan lezat. Aku juga ingin kamu membawakanku 3 domba panggang, pinta Sumin. Dia melemparkan 3 koin emas lagi ke para pelayan yang berebut untuk menangkap mereka. Iya Pak, mereka memanggil dan bergegas meninggalkan ruangan. Memanggang domba akan memakan waktu cukup lama, tetapi jika dia ingin memiliki domba panggang, maka domba panggang, dia akan melakukannya. Koin emas untuk seekor domba adalah bayaran yang luar biasa sehingga mereka tidak akan pernah mengatakan tidak juga. Para pelayan langsung menuju pemilik penginapan dan dengan hormat menyerahkan koin emas kepadanya bersamaan dengan permintaan Sumin. Panggang domba segera, perintahnya, tetapi jauh di lubuk hati dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dilakukan Sumin. Mengapa memberi begitu banyak makanan kepada anak-anak pengemis? Jangan malu, Gali, kata Sumin sambil tersenyum sambil menunjuk ke banyak piring yang tersebar di seluruh ruangan. Ada satu meja di ruangan itu, tetapi sebagian besar makanan telah diletakkan di lantai karena tidak ada cukup ruang di atas meja. Anak-anak semua mengeluarkan air liur, mata mereka terbuka lebar, dan perut mereka keroncongan, tapi meski begitu, mereka ragu-ragu. Mereka belum pernah merasakan sesuatu yang enak ini. Mereka takut saat itu akan hilang, dan mereka akan kembali kelaparan. Sumin memandang mereka dan mengerti persis apa yang mereka rasakan, dan hatinya sakit untuk mereka. Dia tidak bisa tinggal di kota ricu dan menjaga mereka. Dia juga tidak bisa memberi mereka uang dalam jumlah besar karena dia tahu itu akan dirampok dari mereka. Kemungkinan besar semua kekayaan baru-baru ini akan membuat mereka kesulitan, dan dia tahu tidak ada faksi yang akan menjaga mereka sekarang setelah paviliun harta karun yang memikat hilang. Aku akan memikirkan sesuatu nanti, gumamnya pada dirinya sendiri dan tersenyum pada anak-anak. Makanlah, makan selagi masih panas. Dia mendesak mereka. Segera aromanya menjadi terlalu menggoda, dan anak bungsu meraih piring yang paling dekat dengan mereka dan mulai mencicipi makanan secara perlahan. Pada awalnya, mereka hanya menggigitnya dengan lembut, seolah takut itu akan hilang atau mereka akan dimarahi. Namun, setelah mencicipi makanan yang enak, mereka mulai memasukkan makanan ke dalam mulut mereka. Anak-anak yang lebih besar tidak lagi ragu-ragu. Mereka juga mulai makan semua yang mereka bisa. Segera semua hidangan telah habis. Anak-anak masih lapar, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Mereka hanya melihat piring dengan ekspresi rindu. Mereka sedih karena mereka berharap bisa menikmati makanan lebih banyak. Jangan khawatir, Sumin tertawa, ini baru bagian pertama, janjinya. Sumin membuka pintu, dan dia pergi ke restoran.
Lebih banyak emas ditukar dengan lebih banyak makanan, dan prosesnya dimulai lagi. Segera server membawa makanan ke kamar. Ketika anak-anak melihat, bahkan lebih banyak, makanan kali ini daripada yang pertama kali, mata mereka bersinar dengan kebahagiaan. Sekarang mereka tidak ragu untuk makan sebelum menggali makanan. Jangan terburu-buru, Su Min tertawa. Aku berjanji untuk tinggal di sini bersamamu sepanjang hari, sehingga kamu bisa makan sebanyak yang kamu bisa, janjinya kepada mereka. Anak-anak memandangnya dengan mata penuh rasa syukur. Ini adalah kebaikan terbesar yang pernah mereka alami dan semuanya karena salah satu dari mereka telah memberinya sedikit informasi. Mereka tidak menyadari bahwa Su Min juga berasal dari keluarga miskin. Dia berasal dari tempat di mana dia juga dipukuli setiap hari dan sering kelaparan saat akan tidur. Setelah 2 porsi makanan pertama, perut anak-anak sudah terisi makanan, namun mata mereka masih memandangi makanan dengan rakus. Su Min tertawa lagi, jangan terburu-buru, makan perlahan, katanya sambil tersenyum. Duduk dan silangkan kakimu. Tutup lenganmu dan letakkan tanganmu di pangkuanmu, dia membimbing anak-anak. Mereka semua melakukan apa yang dia perintahkan. Sekarang rasakan tubuhmu sendiri, fokuslah pada pernapasanmu. Dapatkah kamu merasakan ada energi yang memasuki tubuhmu dengan setiap napas, dan ketika kamu menghembuskan napas, energi ini tetap berada di dalam tubuhmu? Dia bertanya dengan lembut. Sebagian besar anak mengerutkan kening dan memiringkan kepala seolah-olah mereka tidak mengerti apa yang dia katakan. Meskipun demikian, mereka masih menghabiskan seluruh fokus mereka untuk mencoba memahami apa yang begitu istimewa dari pernapasan mereka. Anehnya, 3 anak membuka mata karena terkejut. Saya dapat merasakannya, kata salah satu dari mereka kaget. Apa itu? Itu adalah inti dari langit dan bumi. Ketika memasuki tubuh Anda, perlahan-lahan akan menjadi bagian dari kekuatan Anda dan berubah menjadi ki. Jika Anda duduk seperti yang saya perintahkan dan fokus pada pernapasan Anda akan dapat memperoleh lebih banyak lagi, daripada jika Anda hanya berjalan-jalan biasa. Jika Anda memperoleh ki yang cukup, suatu hari Anda akan menjadi prajurit pelajar dan kemudian menjadi prajurit bintang 1, jelasnya dengan senyum di wajahnya. Mendengar apa yang dijelaskan Su Min, ekspresi fanatik muncul di wajah anak-anak dan mereka semua kembali duduk seperti yang diminta Su Min dan mulai berkultivasi. Ini adalah pertemuan pertama mereka dengan kultivasi. Beberapa dari mereka memiliki bakat alami sementara yang lain tidak memiliki bakat sama sekali. Tetap saja, mereka semua bekerja keras, dan segera mereka merasa bahwa tubuh mereka yang sakit karena makan berlebihan menjadi normal kembali. Perut buncit mereka mulai mengecil, dan semua nutrisi yang mereka makan mulai masuk ke dalam tubuh mereka untuk menguatkan mereka. Su Min tersenyum saat melihat mereka semua. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu, dan seorang pelayan muncul dengan membawa domba panggang. Tuanku, ini domba-dombanya, katanya dengan sopan dan meletakkannya di lantai. Matanya ingin tahu mendarat pada anak-anak. Dia terkejut ketika merasakan bagaimana udara di seluruh ruangan terdistorsi dari begitu banyak anak kecil yang sedang berkultivasi. Bos, kamu tidak akan percaya apa yang baru saja aku lihat. Pelayan itu langsung pergi ke tempat pemilik penginapan di penginapan untuk menceritakan apa yang telah dilihatnya. Aku baru saja pergi untuk mengantarkan domba ke ahli kaya, dan ketika aku masuk semua anak-anak yang makan seperti babi semuanya berkultivasi. Mungkinkah ahli tuan ada di sini untuk mencari murid? Dia bertanya dengan bersemangat. Pemilik penginapan itu mengerutkan kening. Bahkan dia berpikir bahwa ahli muda ini memiliki pikiran yang tidak senonoh ketika dia menyarankan untuk memberi mereka kamar sendirian. Namun, sekarang, setelah mendengar bahwa anak-anak itu baru saja berkultivasi, dia tertegun. Kami tidak mampu menghina ahli ini, katanya sambil mendesah. Dia kaya, dan dia memiliki basis kultivasi yang dalam yang bahkan aku tidak bisa memastikan seberapa tinggi itu. Di dalam ruangan, Su Min sama sekali tidak peduli tentang apapun yang dipikirkan pelayan itu tentang dirinya. Dia membantu anak-anak ini berkultivasi karena dia berharap mereka mendapatkan sedikit kekuatan, sehingga mereka dapat menjaga diri mereka sendiri. Dia membawa Cao Cao dan Ye Ling keluar dari tas giok saat pelayan itu pergi. Waktunya makan, katanya dengan suara rendah, tapi jangan ganggu anak-anak.
Mereka perlu beberapa jam lagi sebelum bisa makan lebih banyak, katanya serius, dan kedua binatang itu menganggukkan kepala. Mereka sedikit bingung tentang apa yang sedang terjadi, tetapi tidak ada dari mereka yang bertanya. Sebaliknya, mereka mulai memakan domba panggang yang ada di depan mereka. Hari berlalu dengan tenang. Ketika anak-anak membuka mata dan merasakan semua makanan yang mereka makan telah dicerna, mereka sangat terkejut. Tapi keterkejutan ini tidak seberapa dibandingkan ketika mereka melihat dua binatang besar dan ganas yang tiba-tiba hadir di dalam ruangan. Anak-anak yang lebih tua ketakutan setengah mati melihat kedua binatang ini, namun ketika salah satu gadis termuda pergi ke arah Yeling dan mulai mengelusnya, ketakutan mereka lenyap hampir seketika dan digantikan oleh kegembiraan. Mereka semua pergi ke arah binatang buas dan mulai mengagumi mereka dengan mata berbinar. Cao Cao menyukai perhatian itu. Dia segera mulai membual tentang betapa menakjubkannya dia. Dia mulai bercerita tentang dia, dan petualangan Sumin, segera anak-anak duduk di punggungnya, mendengarkan kata-katanya dengan penuh minat. Bagi anak-anak ini, tidak diragukan lagi ini adalah hari yang ajaib. Aku punya beberapa hal yang harus kulakukan malam ini, kata Sumin sambil tersenyum sambil menatap anak-anak. Saya akan menyewa kamar ini selama 3 hari. Selama 3 hari ini, makanan akan dibawa ke sini 3 kali sehari. Selama 3 hari ini, Anda harus berkultivasi sebanyak yang Anda bisa, dan kami akan melihat seberapa kuat Anda menjadi. Dia tersenyum. Anak-anak yang yakin dongeng akan berakhir malam ini sangat gembira. Mereka dijanjikan 3 hari kemewahan lagi. Di dalam hati mereka, mereka bersumpah bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi dengan keras sehingga saudara ahli yang memperlakukan mereka dengan sangat baik akan bangga ketika dia kembali 3 hari sejak itu. Cao Cao, Yeling, saatnya kita mengunjungi beberapa teman lama, kata Sumin sambil tersenyum. Namun, anak-anak itu tidak melihat ada yang salah, sedangkan, kedua binatang itu bisa merasakan niat membunuh yang dingin dan tajam yang hadir di balik senyum lembut dan kata-kata ramah. Sumin muncul di kaki tangga dan berbicara dengan pemilik penginapan. Dia membayarnya 100 koin emas untuk memastikan bahwa ruangan itu dirawat dengan baik selama 3 hari berikutnya. Setelah itu, dia menghilang ke dalam malam. Mampu membuang-buang uang seperti ini, dia pasti sosok yang hebat. Pemilik penginapan itu bergumam pada dirinya sendiri tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam hatinya, dia hanya senang karena membiarkan anak-anak itu masuk. Pria ini sendiri telah membayarnya lebih dari apa yang biasanya dia dapatkan dalam 5 tahun. Kemana kita akan pergi? Cao Cao bertanya dengan rasa ingin tahu saat mereka memasuki malam yang gelap dan dingin. Sumin, yang melihat ke langit dengan ekspresi dingin dan tidak berperasaan di wajahnya, perlahan mengucapkan satu kalimat, kami akan memandikan keluarga Tang dengan darah mereka sendiri. Bab 146, Monster. Cao Cao dan Yeling hanya bisa terkesiap saat mendengar apa yang dikatakan Sumin. Mereka bisa merasakan kemarahan yang membara dalam suaranya dan tahu bahwa ini adalah keputusan yang tidak perlu didiskusikan. Karena Sumin telah mengambil keputusan, baik Cao Cao maupun Yeling tidak dapat menentangnya. Bersama-sama, ketiganya menghilang di malam hari, melewati jalan-jalan kosong menuju kompleks keluarga Tang. Anehnya, tidak ada yang keluar malam ini. Seolah-olah kota secara intuitif merasakan sesuatu yang akan segera terjadi. Semua orang ada di rumah mereka. Bahkan tempat minum dan rumah bordil pun tidak dipenuhi oleh pelanggan mereka yang biasanya berjumlah besar, anehnya mereka semua diam. Sumin dan Cao Cao dipenuhi dengan kebencian. Keduanya pernah mengalami keramahan paviliun harta karun yang memikat sebelumnya. Namun yang paling penting, kekasih Sumin berasal dari keluarga ini. Melihat paviliun harta karun yang memikat benar-benar hancur benar-benar mengejutkan mereka, emosi melonjak dalam dirinya, terutama kemarahan. Aku yakin paviliun harta karun memikat memiliki rencana mereka, tiba-tiba Sumin berkata kepada Cao Cao dan Yeling. Mereka adalah keluarga besar di seluruh kerajaan. Meski begitu, aku tidak bisa membiarkan keluarga Tang lolos dari apa yang telah mereka lakukan. Hukuman mereka akan sama dengan perlakuan yang mereka berikan ke paviliun harta karun memikat. Kami akan merobohkan seluruh kompleks keluarga mereka. Kami akan memandikan lantai dengan darah mereka.
Ada kemungkinan kakek Meilin masih hidup dan ditahan di suatu tempat, jadi kami akan menyelamatkannya. Cao Cao dan Yeling mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka bisa merasakan kebencian dalam suara Sumin. Itu adalah kebencian yang bahkan membuat darah mereka menjadi dingin setiap kali keluar dan memamerkan taringnya. Mereka dengan cepat tiba di keluarga Tang dalam waktu singkat. Itu adalah kompleks besar, bahkan lebih besar dari yang dimiliki paviliun harta karun memikat. Itu memiliki gerbang besar dan penjaga berdiri di pintu masuk. Sebuah tembok besar membingkai banyak bangunan di dalamnya. Penjaga ditempatkan di atas tembok untuk memastikan tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan masuk. Hancurkan malapetaka. Sumin memerintahkan dan berlari langsung ke penjaga. Dia menciptakan busur energi spiritualnya dan mulai menembaki para penjaga yang menghalangi jalannya. Satu demi satu penjaga jatuh ke tanah tanpa membuat suara. Cao Cao dan Yeling mengikuti tepat di belakang Sumin. Mereka pergi ke tembok itu sendiri. Sementara Sumin menembaki para penjaga, mereka tidak banyak diam tentang serangan mereka. Mereka menabrak langsung ke dinding, menyebabkan tanah bergetar. Bagian yang mereka tabrak runtuh 4 meter di kedua sisi akibat benturan. Tembok yang lemah, Cao Cao bergumam setelah itu dia mundur dan menabrak tembok, lagi dan lagi, membuatnya berantakan. Saat ini, semua orang di kota bisa merasakan tanah bergetar, dan suara jeritan saat penjaga terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhan. Beberapa ahli yang lebih kuat meninggalkan tempat mereka untuk datang dan mengamati, tetapi semua orang di bawah bintang kelima dengan bijak memutuskan untuk menjauh. Mereka tahu ini adalah pembantaian di mana mereka bisa dengan mudah mati seperti yang lainnya. Seluruh kota terkejut. Apa yang terjadi pada keluarga Tang? Apakah paviliun harta karun yang memikat yang datang untuk membalas dendam? Namun, jika itu adalah paviliun harta karun yang memikat, mengapa mereka menyerang di tengah malam dan bukan di siang bolong untuk menunjukkan bahwa mereka benar? Semua orang bingung, tetapi tidak ada yang lebih bingung daripada keluarga Tang sendiri. Bukankah kita menghubungi paviliun harta karun yang memikat dan mencoba mencapai kesepakatan? Sia-sia bagi mereka untuk membawa seluruh pasukan ke sini ke kota terpencil seperti kota Ricu untuk berurusan dengan kita. Jika kita bisa menjanjikan mereka hadiah dan kehidupan lelaki tua itu, lalu mereka akan membiarkan kita pergi. Teriak anggota kepala keluarga Tang yang terkejut. Saat ini, pikirannya berantakan. Dia telah merencanakan sejak lama bagaimana menghadapi paviliun harta karun yang memikat. Dia percaya bahwa selama dia memiliki pemimpin lama paviliun harta karun memikat kota Ricu disandera, maka mereka tidak akan berani bergerak padanya. Tapi sekarang seseorang datang ke depan pintunya untuk meminta masalah. Tuanku, ini bukan paviliun harta karun yang memikat, akhirnya seorang penjaga berkata dengan suara gemetar. Setelah memeriksa mereka lebih dekat, kami menemukan, itu adalah anak muda dengan 2 binatang buas. Anak muda itu sangat kuat dan mampu membunuh semua penjaga yang muncul di depannya. Kami belum tahu peringkatnya dulu, tapi bahkan 6 Star Warriors bukan tandingan baik dia maupun binatang buas itu. Salah satu binatang buas itu adalah ular. Ia terus menelan manusia yang ditemuinya. Yang lainnya adalah sejenis singa yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya tidak berpikir itu ada di dalam kerajaan kita, saya cukup yakin. Sementara pemuda itu bersiap untuk membunuh sebanyak mungkin, kedua binatang itu tampaknya menyebabkan kekacauan sebanyak yang mereka bisa. Mereka meratakan setiap bangunan yang mereka temui, bahkan tembok pelindung di sekitar rumah kami telah hancur total. Semakin banyak penjaga itu berbicara, semakin jelek wajah pemimpin keluarga Tang itu. Seorang anak muda yang bisa membunuh semua prajurit keluarganya. 2 binatang buas yang merusak malapetaka. Apa yang sebenarnya terjadi? Kapan dia dan keluarganya mendapatkan musuh yang begitu ganas? Kapan mereka menghina seseorang dengan dukungan kuat selain paviliun harta karun memikat? Apakah anak muda ini mungkin anggota paviliun yang datang untuk balas dendam pribadi? Sepertinya tidak mungkin. Kita harus bergegas jika kita ingin menyelamatkan siapapun, desak penjaga itu. Suaranya bergetar karena ketakutan yang dia coba sembunyikan. Dia telah melihat kerusakan yang disebabkan oleh kedua binatang ini dan tahu bahwa banyak anggota keluarga dan pelayan telah terkubur di reruntuhan, menderita luka yang dalam dan beberapa bahkan kehilangan nyawa.
Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan pembantaian yang dilakukan pemuda itu. Setiap penjaga yang datang ke jangkauan busurnya telah mati. Bahkan prajurit peringkat 6 tidak dapat bertahan bahkan dari satu panah. Ayo kita pergi, kata pemimpin itu dengan suara yang bermartabat namun takut. Dia telah melilitkan jubah di tubuhnya dan mengambil pedang yang berdiri di samping tempat tidur. Saya gagal untuk percaya bahwa pemuda ini akan dapat menangani kita semua, terutama para tetua keluarga Tang saya. Para tetua semuanya adalah prajurit bintang 7. Ini bukan level yang bisa dicapai oleh beberapa anak. Iya pemimpin, kamu tahu lebih banyak, kata penjaga itu dengan lantang dan menganggukkan kepalanya, tetapi di dalam hatinya, dia memiliki keraguan. Membunuh prajurit bintang 6 seperti ayam belaka menunjukkan bahwa dia sendiri setidaknya adalah prajurit bintang 7. Meski begitu, dia tidak terlalu khawatir. Ada beberapa penatua, dan semuanya ditambahkan bersama harus dapat menghentikan anak ini dan binatang buasnya, bahkan jika dia adalah prajurit bintang 7. Sayangnya, kenyataannya tidak seperti yang mereka harapkan. Semakin jauh mereka mencari Sumin, semakin keras teriakan itu. Orang-orang melarikan diri untuk hidup mereka saat mereka bergegas semakin jauh ke dalam kompleks keluarga. Bertemu dengan orang-orang yang berlari ini membuat geram pemimpin keluarga dari keluarga Tang. Beberapa dari mereka adalah penjaga, mereka seharusnya berada di luar sana menghadapi musuh, tetapi sebaliknya, mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Awalnya, dia sangat marah. Dia bahkan mencoba menghentikan para penjaga, tetapi dia segera menemukan bahwa itu tidak berguna. Tidak ada penjaga yang berhenti bahkan untuk sesaat. Semuanya panik dan kaget dan hanya berpikir untuk menyelamatkan diri. Melihat hal ini, sang pemimpin meningkatkan kecepatannya. Segera dia keluar dari rumah utama. Dia berdiri di sana, menganga pada apa yang dulu menjadi kebanggaan keluarganya. Banyak halaman benar-benar hancur. Tidak ada yang tersisa kecuali tumpukan puing. Tembok yang mengintimidasi yang mengelilingi kompleks itu rata dengan tanah, dan tanah dipenuhi genangan darah. Mayat tersebar di seluruh tanah. Saat dia melihat mayat-mayat ini, wajahnya menjadi pucat. Banyak penjaga yang telah dia latih dengan susah payah dan dibayar mahal untuk sumber daya dan uang telah mati begitu cepat. Mereka semua adalah anggota keluarganya, melihat mereka mati seperti ini sungguh menyayat hati. Tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Matanya memerah saat dia menatap pemuda yang berhenti tidak jauh darinya. Lama tidak bertemu, kata Sumin dengan senyum masam di wajahnya. Pemimpin keluarga itu bingung. Apa dia mengenal pemuda ini? Dia menyipitkan matanya ketika dia mencoba mengingat di mana dia pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Pemuda ini memang tampak familiar tapi dari mana? Itu pemuda itu. Seseorang akhirnya ingat. Dia mewakili paviliun harta karun yang memikat di turnamen tahun lalu. Dia yang selalu bersama Yong Meilin. Ia Tuhan transformasi yang luar biasa. Saat itu dia tidak sekuat itu, dan lihat dia sekarang. Dia adalah monster yang dapat menyebabkan amukan dan pembantaian seperti itu. Seru seseorang. Jadi kamu di sini demi paviliun harta karun memikat. Pemimpin keluarga bertanya dengan nada permusuhan dalam suaranya. Tidakkah menurutmu tindakanmu terlalu kejam? Orang tua yang memperlakukanmu dengan sangat baik ditakdirkan untuk mati sekarang sebagai akibat dari tindakanmu. Aku akan membunuhnya di depanmu. Betapa lucunya. Su Min tertawa. Apakah kamu pikir aku akan mengizinkanmu pergi dari sini dan menjemputnya? Apakah kamu percaya bahwa aku belum menemukannya, dan aku menyelamatkannya saat ini? Dia dijaga oleh prajurit bintang 7. Pemimpin keluarga mencibir dengan kedengkian, tetapi kata-katanya hanya menyebabkan Su Min mendengus dan tertawa terbahak-bahak. Seorang prajurit bintang 7 belaka, jika kamu ingin bertarung, kamu setidaknya harus menjadi prajurit bintang 8 puncak. Kata-kata bergemuruh di telinga semua orang yang hadir. Tidak ada prajurit bintang 8 yang hadir di seluruh keluarga Tang. Meminta seseorang untuk maju hanyalah sebuah ketidakmungkinan. Yah, kamu yang menyebabkan situasi ini, jadi pelajari cara menghadapinya. Su Min mencibir, dan sekali lagi busur itu muncul di tangannya. Panah energi spiritual ditembakkan ke depan membunuh dua penjaga lagi. Para penjaga pingsan di tanah saat mata mereka redup dan nafas terakhir kehidupan meninggalkan tubuh mereka. Dia bergerak seperti angin,
menembak terus-menerus dan membunuh satu demi satu orang. Namun, selama ini pemimpin keluarga tak bisa bertindak. Dia menjadi bisu karena kaget dan takut. Aku gagal percaya bahwa anak sepertimu adalah prajurit bintang 8. Dia akhirnya berteriak memecahkan transnya. Dia kemudian mulai mengejar Sumin, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha mengejar, dia selalu tertinggal. Mengikuti di belakang Sumin, dia mencoba yang terbaik untuk menangkap Sumin, tetapi dia hanya bisa mengikuti jejak kematiannya. Pemimpin hanya bisa menyaksikan semakin banyak penjaga yang mati. Sekarang tidak ada lagi yang melawan, sebaliknya, semua orang berusaha melarikan diri. Namun, mayoritas tertembak panah dan tewas di tempat. Semakin banyak yang mati, semakin merah mata pemimpin keluarga Tang itu. Hatinya menjerit, dan ususnya menghijau karena penyesalan. Dia tahu dia bisa berurusan dengan paviliun harta karun memikat melalui harta dan bujukan yang cukup, tetapi siapa yang mengira bahwa monster ekstrim ini akan muncul entah dari mana menuntut balas dendam. Jika dia tahu ini akan terjadi, maka tidak peduli berapa banyak mereka akan ditekan oleh paviliun harta karun yang memikat, keluarga Tang tidak akan pernah punya nyali untuk melawan mereka. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.